Hai Sobat Foodies, ada yang tahu nggak sih segmen kali ini kita bakal ngapain? Nah, jadi pada segmen kali ini kita akan mereview es pisang ijo. Nah, pasti dari kalian udah pada gak asing nih sama hidangan seger yang satu ini. Es pisang ijo merupakan salah satu hidangan segar tradisional khas Makassar. Es pisang ijo ini memiliki perpaduan rasa yang manis dan segar, sehingga sangat cocok dinikmati ketika cuaca sedang panas. Seiring perkembangan zaman dan waktu, keberadaan hidangan yang satu ini masih tetap eksis sampai saat ini, di mana penjualan es pisang ijo sering ditemui di mana-mana, seperti di wilayah kampus dan sekolah, di pinggir jalan, di daerah alun-alun, dan tempat lainnya. Sehingga masyarakat sering menjadikan hidangan ini sebagai salah satu jajanan pilihan mereka. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang es pisang ijo, udah pada tahu belum nih tentang legenda di balik es pisang ijo ini? Kalau belum tahu, yuk kita simak bareng-bareng. Konon menurut legenda masyarakat Makassar, cikal bakal lahirnya es pisang hijau ini bermula dari juru masak istana yang hampir dihukum mati oleh seorang raja yang terkenal kejam dan keras. Sebelumnya, sang juru masak istana bernama Ijo melakukan sebuah kesalahan yang membuat raja marah karena masakan yang Ijo buat tidak enak. Mengetahui dirinya akan dihukum mati di depan rakyat karena kesalahannya itu, Ijo memutar otak untuk bisa selamat. Akhirnya, ia memasak penuh kesungguhan dalam sebuah kudapan sangat lezat dan segar saat dinikmati untuk meredakan amarah sang raja. Saat dihidangkan, sang raja ternyata sangat menyukainya. Oleh karena itu, Ijo tidak jadi dihukum dan sebagai penghargaan, raja memberikan nama sang juru masak sebagai nama kudapan tersebut. Sehingga hidangan tersebut dinamakan es pisang ijo hingga kini. Nah, sekarang kita udah tahu nih legenda di balik es pisang ijo ini. Next, kali ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang salah satu es pisang ijo yang ada di daerah Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, yaitu es pisang ijo barokah khas Makassar. Es pisang ijo barokah ini merupakan satu-satunya es pisang ijo pertama kali di wilayah kampus UNES Sekaran. Keberadaannya pun memberikan solusi bagi orang-orang yang sedang mencari jajanan segar di wilayah Semarang, khususnya di wilayah Gunung Pati. Es pisang ijo barokah ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Gunung Pati, terutama di kalangan mahasiswa maupun anak-anak muda lainnya. Sehingga pembeli yang datang pun terbilang cukup ramai tiap harinya. Nah, buat lebih lanjut mengenal es pisang ijo barokah ini, yuk kita tanya-tanya langsung ke penjualnya. Nah, sebenarnya boleh perkenalkan Pak, bapaknya namanya siapa? Bapak Juwanto. Asli Semarang atau gimana Pak? Aslinya Boyolali, Mbak. Oh, Boyolali. Terus langsung lanjutnya, sejak kapan Bapak mulai bisnis pisang hijau ini, atau bisa dijelaskan mengenai kenapa Bapak memilih es pisang hijau untuk dijual? Dari tahun 2013. Saat itu sebelum pisang hijau saya jualan nasi goreng. Habis itu karena punya istri, jadi kerjanya siang ganti es pisang hijau gitu. Jadi berbagai macam yang dijual juga ya Pak ya? Iya. Atau mungkin kenapa es pisang hijau? Apa karena mungkin bapaknya mencari peluang di situ, atau emang mungkin bapaknya ada darah Makassar mungkin, atau gimana Pak? Ya pas waktu itu pisang hijau pas lagi hype gitu ya? Lagi bagus lah gitu. Lagi ngetren mungkin ya di Semarang gitu. Kemudian apakah es pisang hijau yang Bapak jual ini khas Makassar, atau bapaknya ambil dari resep mana gitu Pak? Oh, kalau aslinya dari Makassar, cuman resepnya juga turun-temurun dari teman. Oh. Kemudian mengapa bapaknya memilih berjualan es pisang hijau daripada es-es yang lain? Kan bapaknya tahu juga kalau Semarang kan panas ya Pak. Di UNES kan belum ada, Mbak. Oh, karena cuma satu-satunya ini. Oh, iya. Kemudian mungkin kalau boleh tahu Pak, berapa omset yang didapatkan bapaknya mungkin selama berjualan gitu? Ya kalau omset sih, kalau jualan kan nggak tentu Mbak. Oh.
jadi bisa naik turun, bisa ya bisa stabil, tergantung cuaca juga. Kan jualan es, jadi kalau cuaca pas nggak mendukung ya hasilnya pun nggak mendukung juga. Berarti kalau Pas cuaca panas ya bisa lumayan ya Pak. 100 lebih 150 porsi. Oh. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara membuat es pisang hijau menurut Bapak? Apakah itu Bapak melihat dari aslinya kayak gimana atau Bapak memodif sendiri gitu? Kalau aslinya nggak seperti ini, Mbak, cuman dimodif versi Jawa itu, Mbak. Jadi ada berbagai macam warna, jadi lebih menarik aja. Menarik. Kalau untuk pembuatannya itu awalnya gimana Pak? Pembuatannya agak ribet, Mbak, sebenarnya, Mbak, karena kerjanya itu dari pergantian malam dan pagi. Jadi nggak langsung bisa. Kalau pagi itu nggak bisa. Jadi pembuatannya agak lama sebenarnya. Kalau bahan produk awalnya itu apa sih Pak? Kalau misalnya kan es pisang hijau kan ini dibuat dari apa gitu? Kalau produk utamanya ya pisang, terigu, gula, sagu, ketan. Berarti kalau yang hijau itu dikasih itu ya apa? Di adonan gitu ya Pak? Pandan ya. Oh, itu kayak di dadar gitu terus digulung ya Pak? Iya, iya. Oh gitu, yaudah. Wah, makasih untuk wawancaranya, terima kasih banyak. Hidangan ini meskipun saat ini menjadi jajanan kaki lima, namun merupakan salah satu hidangan tradisional Makassar yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Es pisang hijau memiliki filosofi mendalam bagi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari warna hijau yang melambangkan kedamaian dan ketentraman hati. Es pisang hijau juga mencerminkan sikap sopan santun yang diharapkan dapat diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Jadi jangan lupa cobain dan lestarikan es pisang hijau.